Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Wa ya ibadallah, ya bunda jemaah sekalian, Rabbi, a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya bunda jemaah sekalian, ngobrol perkara akhlak bersama saya Ustadz Oren, kajian Ramadan. Pada kesempatan episode ini kita akan berbicara adalah kejar dunia atau akhirat. Kalian mengejar dunia atau akhirat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Tirmizi mengingatkan kepada kita. Apa kata Rasul? Man kana hammuhu dunya, siapa yang cita-cita hidupnya hanya untuk mengejar dunia semata, maka Allah akan memberikan 3 penyakit kepadanya. Makanya ya bunda, siapa yang dalam hidup ini hanya di otaknya dunia saja, tidak pernah berpikir untuk akhiratnya, maka Allah akan berikan 3 penyakit, 3 hal kepadanya. Yang pertama apa? Yang pertama, farraqallahu alaihi syamlah. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Mungkin zahirnya kita lihat hidupnya mewah, hartanya banyak, jabatannya naik, tapi pada hakikatnya di dalamnya rusak, berantakan, babak belur, berkulis, berkurap. Artinya apa? Kita tertipu dengan penampilan luarnya. Kenapa? Yang di otaknya dipikirkan hanya dunia saja. Ya, urusannya mungkin secara tertulis selesai, tapi secara kebahagiaan, keberkahan belum selesai. Rumah tangga berantakan, tidak pernah bahagia. Makanya barang siapa yang hanya dunia dalam otaknya, Allah akan cerai-beraikan urusan hidupnya. Makanya Rasul mengatakan umat Islam ini bagaikan maidah, makanan yang dikerubuti, yang dikerumuni, yang jadi santapan. Ya, yang akhirnya apa? Ketika sudah menjadi santapan oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, akhirnya mereka bagikan buih dalam lautan. Buih dalam lautan, ada angin barat, dia ke barat, ada angin timur, dia ke timur, hanya di otaknya dolar, ringgit, rupiah saja. Akhirnya apa? Kegusa. Bagikan buih dalam lautan, maka di penghujung hadis itu banyak dari umat ini kena penyakit Wuhan. Ya, kalau wabah virus itu datangnya dari Wuhan. Penyakit yang melanda umat hari ini adalah Wuhan. Nah, bukan Wuhan. Wuhan itu tempat awal wabah virus corona COVID-19. Ya. Wuhan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia berlebihan, takut akan kematian. Kalau ditanya ibu-ibu, takut nggak mati? Jawabannya bisa takut. Alasannya apa? Dosa masih banyak, Ustaz. Nah, makanya urusan dunia kita akan diberantakan oleh Allah kalau seandainya di otak kita hanya dunia saja. Yang kedua, penyakit kalau hanya berpikiran kita hanya dunia semata, mengejar dunia semata, wa ja'alal fuqara baina ainai. Allah akan bikin kefakiran di pandangan mata kita. Artinya apa? Haus. Semakin diminum, semakin haus. Artinya apa? Kita menjadi orang yang tidak pernah puas dengan kehidupan ini. Sudah punya 2 mobil, pengen 3. Sudah punya tanah 5, pengen 6. Sudah pengen punya istri 2, pengen 4. Sudah punya anak 10, pengen 12. Sudah pengen punya ini, punya itu, pengen lagi. Akhirnya apa? Ibaratkan kita minum air lautan, semakin diminum, semakin haus. Padahal dunia ini kita tahu, ayah bunda jemaah sekalian, ketika kita celupkan tangan kita ke dalam lautan, kita angkat tangan itu, menetes dia dari jari telunjuk kita, itulah dunia yang menetes, kecil. Akhirat itu apa? Yang luas samudera, itulah akhirat.
Dan kita melupakannya. Makanya Allah berikan penyakit apa? Kefakiran. Jadi bukan berarti orang kaya itu hartanya yang banyak. Bukan, tidak. Orang kaya apa? Dia qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah. Sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Banyak orang kaya secara materi tapi miskin. Ya, dalam kehidupan sebenarnya dia pelit, kedekut, bakhil, tamak, bin syarakah. Nah, ini banyak realita kenyataan saat ini. Jangan dibilang ada orang pemulung, ya dia berkurban sapi atau apa, kambing yang gemuk, tapi ada orang kaya dia tidak berkurban. Artinya apa? Miskin dia. Pemulung tadi kaya. Kenapa? Dia paham kehidupan akhirat. Nah, ini yang kedua. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, apa kata beliau? Laisal gina an kasratil mal, walakinal gina ginan nafsi. Bukanlah orang kaya yang ketika hartanya berlimpah, uangnya banyak, jabatannya tinggi. Tidak. Dalam konsep agama kita Islam, kekayaan bukan yang punya jabatan, punya harta banyak, punya usaha banyak. Tapi kekayaan dalam Islam adalah ginan nafsi. Jiwanya yang kaya, tenang, bahagia. Pulang ke rumah melihat istrinya, bagikan umur 17 tahun. Istrinya mencium tangannya, anak-anaknya soleh dan soleha. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Ketika datang waktu sholat, mereka berjamaah, mereka bersama-sama tilawah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah kekayaan. Yang ketiga, kalau hanya cita-cita hidup kita dunia, maka Allah akan berikan penyakit. Yang ketiga apa? Wala ta'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Allah tidak memberikan kecuali yang ditentukan saja. Makanya ya bunda jemaah sekalian, saya ingin menyampaikan, ketika dunia yang kita kejar, nggak akan puas-puasnya. Hanya itu saja yang kita dapatkan, yang akhirnya apa? Menderita hidup kita. Na'udzubillah semua, na'udzubillah. Selanjutnya ya bunda jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan hadisnya selanjutnya, wa man kana hammul akhirah. Siapa yang keinginan hidupnya untuk akhirat, cita-cita hidupnya untuk akhiratnya, maka Allah akan berikan 3 hal kebahagiaan. 3 hal keindahan kepadanya. Apa itu? Yang pertama, sabbatallahu alaihi amrun. Allah akan kokohkan urusannya. Artinya apa? Setiap urusannya itu penuh dengan keberkahan. Walaupun sedikit secara keuntungan, tapi berkah. Banyak, alhamdulillah. Berkah. Dan berkah. Itu yang dia carinya. Ketika dia butuh, dia memerlukan, ada. Ketika dia pengen bikin rumah, ada. Ketika dia pengen beli mobil, ada. Keberkahan. Tenang jiwanya. Kenapa? Akhirat yang dikejarnya. Yang kedua, ayah bunda jemaah sekalian, kalau seandainya akhirat tujuan hidup kita, apa yang akan Allah berikan setelah itu? Wa ja'alal ghina fi qalbi. Dalam hati ini selalu merasakan kita adalah orang yang paling kaya. Makanya saya cemburu dan iri melihat sahabat saya yang setiap hari berjalan, berdakwah, mengajak orang ke masjid subuh berjamaah. Saya cemburu melihat mereka. Padahal secara materi zahirnya mungkin mereka kurang, tapi pada hakikatnya mereka adalah orang yang paling kaya di dunia. Kenapa? Mengajak orang melakukan kebaikan. Makanya dalam konsep agama kita itu, satu orang dapat hidayah dari mulut kita. La ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairun min humurin ni'am. Satu orang asbab dari lidah kita, dia rajin ke masjid, rajin beribadah, melakukan kebaikan, itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu apa? Kendaraan yang paling mewah di zaman Rasulullah. Inilah orang kaya. Bahkan dalam riwayat Tirmizi, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Orang kaya itu apa? Yang mengajak orang kepada kebaikan. Semakin banyak yang diajak, inilah orang kaya. Bahkan orang yang rajin sholat fajar sebelum subuh, berarti dia adalah orang paling kaya. Kenapa? Dunia dan seisinya dia miliki. Siapa yang paling kaya? Bill Gates. Belum. Kekayaannya belum. Ayahanda Yusuf Kala? Belum. Tapi orang paling kaya itu apa? Dia rajin sholat fajar. Allahu Akbar. Itulah konsep agama kita. Yang terakhir ayah bunda, kalau akhirat tujuan hidup kita. Wa atathud dunya. Dunia ini akan datang kepada kita. Wahia ragimah, dalam keadaan merangkak. Artinya apa? Dunia yang mengejar kita. Maksudnya apa? Dunia yang mencari kita. Uang yang mengejar kita, bukan kita yang mengejar uang. Kenapa? Kita sudah bersama yang punya uang, punya harta. Yaitu siapa? Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Ghani, yang maha pemberi rezeki, yang membukakan segala-galanya dan yang memberikan kekayaan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'idzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang memberikan kerajaan dunia ini kepada siapa yang dikehendakinya. Mulia orang itu Allah yang menghendaki, hina orang itu Allah yang menghendaki. Makanya berbahagialah orang yang mengejar akhiratnya. Ibaratkan orang mengejar akhirat itu ayah bunda jemaah sekalian, seperti apa? Seperti kita menanam padi, ilalang tumbuh, rumput tumbuh. Nah itulah akhirat. Tapi kalau kita menanam ilalang, menanam rumput, padi tumbuh nggak? Enggak, itulah dunia. Maka kejarlah akhiratmu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Kalau akhirat sudah kita kejar, dunia ngikut. Tapi dunia yang kita kejar, akhirat nggak ngikut. Makanya dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ya semua kita akan mati. Ya, siapa yang tidak akan mati? Petani mati, pengusaha mati, pedagang mati, ustadz ntar dulu. Ustadz ntar dulu karena dia mau ceramah. Ya, jadi artinya apa? Semua kita akan mati. Ya, oleh karena itu mari tujuan hidup kita, visi misi kita adalah akhirat. Ketika dunia dalam genggaman kita, bukan dalam hati kita, maka indah jadinya. Kita akan berbagi dengan sesama, kita tidak pelit, kita tidak kedekut, bakhil, tamak bisyaraka. Kenapa? Ini titipan dari Allah. Allahu Akbar. Ayah bunda jemaah sekalian, dalam kajian ini, ya, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, kejarlah akhiratmu, maka dunia akan ikut. Jangan hanya kejar dunia, akhirnya lupa akhirat. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kejar dunia ini, seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya. Ambil sawit, tanah, rumah, getah, bikin segala-galanya apa, cari bisnis semuanya. Tapi ingat, ya, seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya. Ini baru koma. Selanjutnya kata Rasulullah, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu, dan kejar akhiratmu, seakan-akan engkau akan mati besok. Artinya apa? Ketika dunia kita dapatkan, berbagi, berinfak, bersedekah dengan sesama kita, maka akan indah pada akhirnya. Insya Allah, dan kita berkumpul dengan Rasulullah SAW dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah bunda jemaah sekalian, ngopak ngobrol perkara akhlak bersama saya Ustadz Oren. Kita tutup kajian kita sambung lagi insya Allah next time dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.